Oke, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin sudah Bapak jelaskan yaitu mengenai bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan kembali, masih ada kaitannya dengan bilangan berpangkat. Kita fokuskan di sini yaitu tentang bentuk akar. Bentuk akar ini materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, berkaitan langsung dengan bilangan berpangkat. Oke, Bapak akan mulai. Bentuk akar ini sebetulnya kaitan dengan bilangan berpangkat, ini berhubungan dengan bilangan berpangkat pecahan. Jadi, kaitan antara bentuk akar dengan bilangan berpangkat yaitu berawal dari bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana definisi bilangan berpangkat pecahan? Kalau bilangan berpangkat pecahan, seperti yang kita tahu, pecahan berarti ada pembilang, ada penyebut. Berarti pangkatnya seperti apa? Yaitu A pangkat M per N. Ini disebut dengan bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana cara merubah bilangan berpangkat pecahan kaitannya dengan bentuk akar? Bentuk ini bisa dirubah menjadi A pangkat M akar pangkat N. Jadi definisinya berawal dari sini. A pangkat M per N itu sama dengan akar dari A pangkat M, akarnya akar pangkat N. Jadi, kalau Bapak ambil contoh, misalkan Bapak punya 2 pangkat 6 per 2. Maka bentuk ini bisa Bapak rubah menjadi akar dari 2 pangkat 6, akarnya akar pangkat 2. Akar pangkat 2 ditulis jangan, gak usah ditulis. Itu sudah menjadi definisi dalam bentuk akar. Kalau akarnya pangkat 2 tidak dituliskan, tapi kalau 3, 4, 5 dan seterusnya kita tuliskan gitu ya. Oke, kemudian contoh yang lain misalkan 3 pangkat 2 per 3. Ini juga bisa Bapak rubah menjadi akar 3-nya pangkat 2, akarnya akar pangkat 3. Ini kaitan antara bilangan berpangkat pecahan dengan muncul yang namanya bentuk akar. Gitu ya. Sehingga apa kalau kayak gitu kaitan dengan bentuk akar? Apa definisinya? Kan gitu ya. Definisi dari bentuk akar yaitu bentuk akar itu adalah suatu bilangan yang ketika dicari nilai akarnya, nilai desimalnya tidak beraturan. Ini definisi dari bentuk akar. Definisinya adalah bentuk akar itu adalah suatu bilangan yang ketika dicari nilai akarnya, nilai desimalnya tidak beraturan. Kita ambil contoh. Bapak akan memberikan contoh yang merupakan atau yang bukan merupakan bentuk akar. Kita ambil contoh akar 4. Akar 4 bentuk akar atau bukan? Akar 4 ini hasilnya sama dengan 2. Ya kan? Berarti ini masih beraturan. Berarti bisa disebut ini sebagai bukan bentuk akar. Contoh yang lain.
Akar 25 apakah merupakan bentuk akar? Akar 25 juga bukan bentuk akar karena bisa disederhanakan menjadi sama dengan 5. Sehingga Bapak simpulkan bukan bentuk akar. Terus yang seperti apa yang merupakan contoh bentuk akar? Bapak ambil contoh akar 2. Sebagai bukti, silakan kalian lakukan di rumah, gunakan handphone kalian, cari nilai dari akar 2. Pasti nanti jawabannya 0, nah kalian perhatikan bilangan setelah koma. Pasti bilangan di sini adalah bilangan yang tidak beraturan. Nah, itu disebut dengan bentuk akar. Contoh yang lain berapa lagi? Akar 3. Akar 3 juga ketika kita sederhanakan, maka nilainya pasti di belakang komanya itu tidak beraturan. Maka ini juga disebut dengan bentuk akar. Itu ya. Oke, sekarang kita sudah tahu definisi dari bentuk akar. Kita sudah tahu juga kaitan antara bentuk akar dengan bilangan berpangkat pecahan. Kita fokuskan ke bentuk akar. Bapak sekarang akan masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Ini sudah kalian pelajari juga ketika SMP. Ketika Bapak ingin menyederhanakan bentuk akar, misalkan Bapak ambil contoh akar 48. Akar 48 ini merupakan bentuk akar. Kalau tidak percaya silakan kalian cari nilai dari akar 48 menggunakan kalkulator atau HP di kalkulatornya. Kemudian nilainya itu pasti di belakang komanya itu adalah suatu bilangan yang tidak berurutan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Tugas kita mencari nilai yang ketika dikalikan hasilnya 48. Jadi kita cari dua bilangan ketika dikalikan hasilnya 48. Berapa aja kemungkinannya? Bisa 8 kali 6, bisa 24 kali 2. Tapi kita memilihnya tidak bisa sembarangan. Kita pilih dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 48, satu bilangannya itu harus bisa diakarkan. Bapak ambil contoh, akar 48 ini bisa Bapak rubah menjadi akar dari 16 dikali 3. Setelah ini diapakan? Kita pecah. Jadi akar 16 dikali akar 3. Berapa akar 16? Akar 16 kan 4 dikali akar 3. Atau bisa juga Bapak tulis menjadi 4 akar 3. Sehingga bentuk sederhana dari akar 48 adalah 4 akar 3. Satu contoh lain. Misalkan Bapak ingin mencari akar dari 32. 32 banyak kemungkinan, bisa 8 kali 4 itu 32. Tapi kita ingin mencari yang bilangan salah satunya ketika disederhanakan menjadi paling sederhana. Itu ya. Misalkan Bapak pilih di sini 16 kali 2. Sehingga dengan cara yang serupa menjadi akar 16 dikali akar 2. Akar 16 berapa? 4 dikali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Bentuk sederhana dari akar 32 yaitu 4 akar 2. Pak, kalau saya tidak pakai 16 kali 2, saya pengennya 8 kali 4, boleh, kita coba aja. Akar 32. Berarti nanti di sini akan ditulis 4 kali 8. Sehingga nanti di sini berubah menjadi akar 4
dikali akar 8. Akar 4 berapa? 2 dikali akar 8. Akar 8 masih bisa disederhanakan. Berapa kali berapa? Berarti Bapak tulis menjadi 2 dikali 4 kali 2. Sehingga nanti ke sini berubah menjadi 2 dikali akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti saya tulis 2 kali 2 kali akar 2. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti hasil akhirnya adalah 4 akar 2. Hasilnya tetap sama. Jadi bentuk sederhana dari akar 32 yaitu 4 akar 2. Ini adalah cara bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Oke. Sekarang Bapak akan masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Bapak hapus dulu. Kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Oke, sifat yang pertama yang harus diperhatikan untuk operasi penjumlahan. Misalkan ada di sini Bapak tulis A akar B ditambah C akar B. Maka hasilnya adalah A ditambah C akarnya akar B. Ingat syarat, suatu bentuk akar bisa dijumlahkan ketika bentuk akarnya sama. Jadi kalau saya ambil contoh 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, maka ini sama hasilnya 2 tambah 3 akar 3, sehingga hasilnya adalah 5 akar 3. Tapi kalau misalkan kita punya 3 akar 2 ditambah 2 akar 5, bisa nggak ini dijumlahkan? Ini tidak bisa, jadi tetap hasilnya seperti ini. Ya. Sifat yang kedua, pengurangan. Pengurangan pun sama, bentuk akarnya harus sama. Di sini akar B, di sini juga akar B. Hasilnya adalah A dikurangi C akar B. Itu ya. Kalau ambil contoh 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3, maka nanti di sini 5 kurangi 2 akar 3, sehingga hasilnya adalah 3 akar 3. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, perkalian. Kalau Bapak punya misalkan A akar B dikali C akar D. Nah, kalau perkalian hasilnya akan berubah menjadi A dikali C akar B dikali D. Itu ya. Kemudian kalau Bapak ambil contoh misalkan ada 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Maka hasilnya adalah 2 dikalikan 4 akarnya 3 dikalikan 5, sehingga hasilnya adalah 8 akar 15. Sifat yang keempat, ketika misalkan ada yang serupa, akar B dikalikan akar B, maka ini hasilnya adalah B. Jadi kalau misalkan kita punya akar 3 dikalikan 2 akar 3, maka hasilnya 2 kali 3, sehingga hasilnya adalah 6. Contoh sederhana yang lain, misalkan ada 3 akar 2 dikali 2 akar 2, maka hasilnya adalah
3 dikali 2 dikali 2. 3 kali 2, akar 2 kali akar 2, 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 12. Nah, ini adalah sifat dari bentuk akar. Kita ambil contoh untuk sifat nomor 1 dan nomor 2. Kita ambil contoh. Misalkan soalnya itu kita punya akar 8 tambah 2 akar 32 dikurangi 4 akar 50. Oke. Ini ada soal, kita punya di sini akar 8 ditambah 2 akar 32 dikurangi 4 akar 50 ditambah 3 akar 72. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan. Yang kita lakukan yang pertama adalah sederhanakan masing-masing bentuk akarnya. Kita sederhanakan. Kalau akar 8 berarti sama dengan akar 4 kali akar 2 berarti jadi 2 akar 2. Akar 32 berarti yang tadi berarti jadi akar 16 dikali akar 2 berarti 4 akar 2. Akar 50 berarti ini bisa saya sederhanakan menjadi akar 25 dikali akar 2 sehingga 5 akar 2. Akar 72 berarti bisa saya sederhanakan menjadi akar 36 dikali akar 2. Akar 36 adalah 6, berarti 6 akar 2. Oke, ketika kita sudah menyederhanakan, tinggal kita substitusikan. Akar 8 kita ganti dengan 2 akar 2, ditambah 2 dikali akar 32 tadi 4 akar 2, dikurangi 4 akar 50 tadi 5 akar 2, ditambah 3 dikali akar 72 tadi 6 akar 2. Kita sederhanakan lagi, berarti jadi 2 akar 2 ditambah, ini tinggal dikalikan saja. 2 kali 4 berarti 8 akar 2, dikurangi 4 kali 5 berarti 20 akar 2, ditambah 3 kali 6, 18 akar 2. Karena akarnya sama, akar 2, berarti tinggal kita jumlahkan dan kurangkan. 2 tambah 8 kurangi 20 tambah 18 akar 2. Kita jumlahkan 10 28 berarti 8 akar 2. Ini jawaban untuk contoh nomor 1. Itu ya, jadi contoh nomor 1. Oke, Bapak lanjutkan. Untuk contoh yang kedua, misalkan ini perkalian, berarti hapus ini aja, hapus. Contoh yang kedua, misalkan bentuknya kayak gini, 3 ditambah 2 akar 3, 5 dikurangi akar 27. Itu ya. Ini soalnya kita ingin menyederhanakan, kita gunakan sifat nomor 3 dan sifat nomor 4. Nah, untuk seperti ini berarti kita gunakan kali pelangi. Ya. Artinya nanti ini dikalikan ke sini.
Yang ini juga sama, ini ke sini, ini ke sini. Ini disebut dengan kali pelangi yang sudah kalian pelajari ketika SMP. Cuma di sini kita punya akar 27. Akar 27 kita sederhanakan dulu. Berarti tulis di sini akar 27 sama dengan akar 9 dikali akar 3. Akar 9 berarti hasilnya adalah 3 akar 3. Tinggal kita masukkan lagi, berarti nanti berubah menjadi 3 tambah 2 akar 3 dikali 5 dikurangi 3 akar 3. Tinggal kita kali pelangi. Hasilnya berapa itu? 15. Kemudian ini ke sini. Hasilnya berapa? Karena ini positif kali negatif, berarti negatif. 3 kali 3 berarti 9 akar 3. Kita gunakan sifat nomor 3 dan sifat nomor 4. Kemudian yang ini, sini. Itu ya. Karena positif kali positif berarti positif. Berarti 2 kali 5 berarti 10 akar 3. Yang terakhir berarti ini ke sini. Tuh. Positif kali negatif berarti negatif. 2 kali 3 berarti 6. Akar 3 kali akar 3 berarti 3. Berarti nanti ketika kita sederhanakan 15 dikurangi 9 akar 3 ditambah 10 akar 3 dikurangi 18. Oke, kita lihat sini. 15 kurangi 18 berarti negatif 3. Negatif 9 akar 3 ditambah 10 akar 3 berarti plus 1 akar 3. Kalau 1 tidak usah dituliskan. Dulu 1 di sini, tidak usah, langsung aja akar 3. Pak, ini bisa dijumlahkan? Tidak bisa. Karena yang satu ada bentuk akar, yang satu bukan bentuk akar. Atau bisa Bapak sederhanakan menjadi kebalikannya. Akar 3 dikurangi 3. Ya, ini aplikasi untuk menggunakan sifat nomor 3 dan sifat nomor 4. Oke, sekarang tinggal Bapak kasih soal. Bapak hapus di sini aja. Soal dikumpulkan. Nomor 1.
Oke. Ini soal yang harus kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan ya. Bisa nanti via Google Form seperti pertemuan kemarin. Kayaknya sih lebih fokus ke Google Form saja gitu ya. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.